Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rama Sinta. Ketemu lagi kita di Ruang 1007 dan juga di 100,7 Batam FM, Jalur Musik Indonesia. Nah, hari ini Yanti Larsati lagi keluar kantor nih Rama Sinta. Dan kebetulan saat kami ambil gambar ini adalah waktunya istirahat. Nah, saya Rama Sinta Batam Indonesia ingin meminta waktunya Waka2 DPRD Kota Batam untuk ngobrol santai ya, perjalanan politik beliau. Kenapa sih beliau masuk ke politik, sejak kapan, dan juga ternyata sudah 3 periode di DPRD Kota Batam. Kira-kira 2024 nanti beliau tetap di sini atau nyebrang ke Tanjung Pinang atau langsung ke DPR RI. Oke, kita langsung saja bersama beliau, Rama Sinta Batam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, sudah 3 periode. Enggak jenuh nih Pak, main politik terus, dan sudah 3 periode, udah hampir 15 tahun nih, udah 13 tahun ya berkantor di DPRD Kota Batam. Ya, alhamdulillah. Saya sebenarnya tidak pernah juga berpikir bisa sampai ke sini. Tapi ya memang dalam perjalanan sulit juga. Ini deh, saya ulik dulu dari awal. Bapak asli Batam atau lahir di mana? Saya lahir di Sulawesi, di Bone. Bone, Sulawesi. Jadi sejak kapan datang ke Batam, Pak? Ya, saya ke Batam tahun 94. Masih muda. Pertama SMA. Tamat SMA. Merantau atau bersama keluarga? Merantau. Apa hal pertama yang dilakukan di Batam? Kerja di mana? Ya, pertama saya lihat di TV itu Batam salah satu daerah industri, daerah pariwisata. Wah, saya ingin ke Batam. Ya, alhamdulillah. Istilahnya pertama sasaran itu Jakarta. Akhirnya ke Riau, ke Pekanbaru, Tembilahan. Oh, tidak langsung ke Batam. Ya, tapi hati itu memang harus ke Batam. Waktu sudah itu ada penasarannya gitu ya, bersama dengan orang tua. Karena kebetulan di Batam ini ada keluarga yang dulu pergi tidak pernah pulang-pulang. Wah, atau Bapak ngikutin jalurnya. Baik-baik, tapi Mudi ada lah ya. Jadi kemudian akhirnya orang tua saya mengajak, ayo. Pertama itu sebenarnya mau dibawa ke Jakarta untuk bekerja di Jakarta. Kebetulan waktu itu keluarga saya kebetulan Yusuf Haji itu sebagai personalia PT Bukaka Yusuf Kala. Oh, ada peluang gitu. Ada peluangnya besar Pak ya. Ternyata sampai saya di Jakarta, orang tua saya ini mau melanjutkan perjalanan ke Batam. Akhirnya, saya nekat ikut. Menangis saya, harus saya ikut. Harus ikut. Karena memang niat di hati itu mau ke Batam. Tapi pada saat orang tua saya, ibu saya menyampaikan tak usah, karena selama keluarga kita pergi tidak pernah pulang. Nanti pulang juga. Ya, alhamdulillah. Dalam sudah minum air Batam. Ya, baik. Saya dari Tembilahan, namanya Pulau Kijang, naik Popong ke Tanjung Pinang. Kemudian Tanjung Pinang ke Batam. Langsunglah ke Bengkol Laut. Kebetulan di Bengkol Laut itu ada lapangan bola. Saya hobi main bola. Jadi punya cita-cita jadi pemain timnas gitu? Ya, waktu itu dulu saya termasuk seleksi juga di Makassar. Jadi pas ada lapangan bola ya, dengan hobi ada, semangat. Akhirnya ikut main. Akhirnya datang PT Persero main di Bengkok. Saya waktu itu saya ikut main. Ya, kebetulan saya memasukkan bola itu 5. Wah, saya langsung diambil. PT Persero itu langsung ditawar. Jadi dapat kerja karena main bola. Ya. Luar biasa. Langsung ya. Ditawar sama PT Persero. Hanya saya kerja di PT Persero. 2000, karena waktu itu saya akhir di sini 2004. 95. Kerja di Persero sampai 2000. Baik, 5 tahun. Baik. Nah, kemudian orang mana Pak? Orang Bugis Melayu Batam. Bugis Melayu Batam. Masih ada Bugisnya ya? Oke, baik. Kemudian sejak kapan nih Pak masuk politik Pak? Ya, jadi pada saat itu saya keluar dari Persero, kerja di perusahaan. Perusahaan Citra Tobindo, saya pernah juga kerja. Baik.
Nah, waktu saya sudah paham tentang administrasi ekspor impor di Persero. Saya dipanggil sama perusahaan kita itu bergabung dalam 6 bulan. Dalam perjalanan saya ikut organisasi Perpa. Oh, Perpa. Bangkitnya Perpa di tahun 2001, 2002, 2003, kemudian 2004 itu Pilpres SBY kalah. Oh ya, betul. Di situ saya ikut. Istilahnya kebetulan saudara saya yang saya pertama temui di Jakarta itu 10 tahun yang lalu, yang Yusuf Muhajir itu termasuk tim Sumatera. Dia jalan ke Batam. Jadi nggak dicari saya di Batam. Kebetulan saya kantor pemenangan SBY kala itu berdampingan dengan kantor kami karena saya sudah kerja juga di properti. Oh, sudah sempat main di properti juga. Karena waktu itu kan abang saya Pak Saparudin Muda bergerak di properti PT Putra Sari Persada. Untuk saya direktur. Hanya percaya untuk menjadi direktur. Kebetulan kantor Sat Pemenangan itu berdekatan. Jadi teman-teman datang itu saya pun ada di situ. Sekali datang ketua tim Sumatera tengok itu kan Yunus katanya, akhirnya dipanggil ikut bergabung. Ya di situ waktu itu kan pertama Batam itu saksi SBY kala itu tak ada putaran pertama. Putaran kedua saya dipercaya untuk menjadi saksi, ketua tim saksi. Itu belum masuk politik? Belum. Oke. Belum. Hanya istilahnya ikut simpatisan. Nah, dalam perjalanan habis itu menang SBY kala. Masih juga kebetulan Yusuf Muhajir ini ya di situ menyampaikan bahwa Pak Yunus kalau masuk politik masuk Golkar. Saya kebetulan waktu sudah kerja di PT Persero itu dulu BUMN wajib zaman Orde Baru wajib punya KTA Golkar. Oh baik. Nah, almarhum Ruslan Emali Wasim lah yang membawa saya. Kebetulan saya dengan di Perpa sudah bersama dengan dia. Waktu itu dia sekretaris, saya bendahara di Pak. Akhirnya almarhum Ruslan Ali Wasim sudah pengurus di Kecamatan Nonsa. Nah, pada saat itu ya kebetulan memang saya ditarik menjadi pengurus juga di Kecamatan Nonsa. Jadi 2004. Habis Pilpres. Jadi dari pertama sampai dengan hari ini memang masih kuning terus? Masih kuning terus. Ada niat pindah warna? Enggak. Karena pada saat itu akhirnya habis pemilihan gubernur. Karena gubernur itu SBY sudah diusung sama Golkar. Saya sudah aktif. Oh baik. Berkecimpung di politik. Oh asik juga rupanya. Asik juga ternyata ya. Dinamikanya luar biasa. Jadi habis pilkada gubernur, pemekaran Bengkong Batu Ampar, kecamatan. Oh iya, baik. Akhirnya saya maju menjadi calon ketua pimpinan kecamatan, PK namanya. Alhamdulillah saya terpilih dengan menang 1 suara. Melawan dengan Pasar Patah. Nah, di situ saya tertanam dan mulai saya tanamkan bahwa Partai Golkar ini ya memang bisa bergerak dengan masyarakat. Dan waktu itu masih sempat saya jadi RT, awalnya jadi RT. Saya awal ingat betul itu pada saat reses dan musrimbang ikut karena RT, salah satu pesertanya, mau menyampaikan usulan-usulan ternyata agak susah nampaknya. Di situ ada motivasi gitu Pak. Dan sempat saya agak dengan waktu reses juga dengan waktu itu Pak Senturi. Sempat agak bertegang-tegang juga dengan dia, karena saya mengusulkan kan dia kan dapil Bengkong Batu Ampar. Saya bertanya apa yang Bapak sudah buat? Justru dia marah. Waktu itu, jadi saya balik diskusi sama kawan-kawan. Kalau gini, di antara kita ini harus jadi dewan juga. Aku bilang kenapa tidak? Kita punya peluang juga. Kalau kita kompak di antara kita berkawan RT RW ini, ada peluang. Di situ tertanam. Dalam perjalanan 2004. Alhamdulillah, istilahnya salah satu saya yang dicalonkan. Jadi masuk pertama itu pemilu tahun 2009. Ya, 2004 masuk aktif menjadi pengurus kecamatan. Dan mungkin dari 12 kecamatan, ya waktu itu saya termasuk yang muda, istilahnya pimpinan kecamatan. Senior saya Ruslan Wasim. Oke, sebelum balik lagi ke
sebagai anggota Dewan. Nah, sekarang kan Bapak juga sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Batam ya. Beberapa waktu yang lalu sepakat Bapak ditunjuk. Nah, ternyata itu sudah melalui tahapan-tahapan dalam organisasi. Mungkin sedikit bisa cerita pengkaderan di Golkar itu seperti apa sih, Pak? Ya, makanya jadi saya kembali tadi awal bahwa saya terpilih menjadi ketua kecamatan. Itu tadi itu saya sudah muncul salah satu pimpinan kecamatan yang aktif di lapangan. Saya semua kegiatan saya foto-foto dan laporan setiap per 3 bulan saya laporkan kegiatan-kegiatan itu, dan setiap kegiatan saya pakai baju Golkar dan saya foto, dan itu pun saya tembuskan ke pusat. Hanya Korwil pusat turun, siapa ini ketua Golkar Bengkong, kok aktif? Akhirnya dalam penyusunan caleg muncul nama saya. Alhamdulillah pada saat itu saya pun tidak menyangka saya bisa nomor 1, dan pada saat itu masih nomor urut. Masih nomor urut ya waktu itu ya? Tidak ada yang bisa menyangka. Oh iya. Dan di Partai Golkar tidak pakai uang. Alhamdulillah saya itu, dan tidak ada yang menyangka saya bisa. Tapi alhamdulillah mungkin karena kerja saya akhirnya berbanding lurus juga. Oke, sekarang balik lagi nih. Mau masuk politik itu kan biasanya melalui pertimbangan yang jitu gitu ya. Nah sekarang apakah keluarga, dalam hal ini istri dan orang tua, memang memberikan support atau sempat terjadi pergolakan gitu? Ya, betul. Jadi gini, saya kebetulan istri saya itu PNS. Oke, baik. Jadi memang dalam perjalanan politik saya ini sering orang bertanya, kok Pak Yunus ini kalau jalan sendiri-sendiri saja? Tapi pada saat saya sampaikan bahwa istri saya itu orang PNS, tidak boleh berpolitik, tapi menikmati politik iya. Ketawa juga orang, karena kebetulan istri saya itu di kelurahan, salah satu pegawai di kelurahan. Jadi memang awalnya itu berpikir juga, betul tak katanya, ya udah kita lihat saja, yang penting memberikan kesempatan saya untuk saya jalan ke depan. Memang politik ini tidak mengenal siang malam kerja kemudian. Tapi yakin dan percaya bahwa apa yang saya cita-citakan setelah saya dilantik, saya sampaikan ini hasilnya dulu. Baik. Kemudian sudah 3 periode nih. Apa yang Bapak rasa, terutama untuk konstituennya Bengkong, Batu Ampat. Nah ini apa yang Bapak sudah lakukan untuk masyarakat, dan ketika mengingat itu ada rasa syukur gitu? Alhamdulillah bisa ditanya. Kalau kelurahan Bengkong Laut itu kalau ada jalan yang belum saya beton, berarti jalan baru. Akses menuju Bengkong, alhamdulillah itu tidak lepas dari perjuangan saya. Karena pertama saya menjadi dewan itu menjadi sekretaris Komisi 3. Kemudian 2 tahun setengah menjadi ketua. Di situ saya istilahnya betul-betul berjuang untuk. Oh iya, Komisi 3 mitranya dinas-dinas yang memang alhamdulillah pada saat itu ya. Partai Golkar langsung mempercayakan saya. Dan salah satu pimpinan di komisi. Dan saya tunjukkan bahwa dapil saya dan bisa ditanyakan ke bawah bahwa apa yang sudah dibuat Pak Yunus. Baik. Kemudian Pak, kita ini 2 tahun lagi ada pesta lagi ya. Pemain lama seperti Bapak sudah tidak asing lagi. Triknya, kemudian metodenya, dan semuanya sudah khatam gitu ya. Nah, bagi dong Pak ilmunya untuk Ramasinta yang tahun 2024 nanti akan berlaga ya. Baik itu tingkat kota, tingkat provinsi. Nah, mungkin itu dulu lah kalau pemula ya. Nggak mungkin pemula langsung ke DPR RI gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang wajib nih ditanamkan dalam diri, maupun juga hal-hal apa yang harus dilakukan? Ya, jadi memang sering banyak juga teman-teman Pak Yunus salah satu ketua partai yang besar, tapi tidak muncul banyak bertanya di partai sendiri juga bertanya bahwa kami itu berapa kabupaten kota, berapa kali kita raker di tingkat provinsi, memang sudah menyampaikan bahwa untuk pileg, pilpres, pilkada sudah menentukan siapa nama-nama. Ya memang di
Partai Golkar itu tentu sebagai pimpinan partai, ya itu salah satu ikon partai kan. Ya. Tapi sampai hari ini memang saya tidak ambisi, karena perjalanan politik saya ini memang orangnya tidak ambisi, seperti air mengalir saja. Dan saya tidak pernah menyangka saya bisa duduk jadi salah satu untuk pimpinan, karena saya selalu dulu sahabat saya, abang saya, senior saya, Roslan El-Bashir. Karena kepemimpinan Pak Jainal, kemudian waktu itu saya habis ketua kecamatan, pas Musda saya ditunjuk menjadi OKK. Kemudian selanjutnya saya menjadi sekretaris almarhum. Yeah. Pas Musda kemarin 2020, alhamdulillah secara aklamasi saya dipercaya oleh sama-sama kawan-kawan ketua kecamatan. Dalam perjalanan ya saya tidak pernah nyangka juga bisa duduk di 2K2. Ada almarhum lebih duluan kita. Ya. Dan secara cepat waktunya kita usulkan ke pusat, ya salah satu prioritas pasti cepat. Alhamdulillah. Nah, kemudian sekarang memang banyak juga saya lihat di media yang bercita-cita jadi maju di eksekutif, tapi saya lihat banyak juga bukan orang ketua partai, tapi banyak yang bertanya kok Pak Yunus ketua partai tidak ambisi, karena kalau mau menjadi maju eksekutif wali kota dan wakil wali kota itu paling tidak sudah punya kendaraan. Kalau kami alhamdulillah. Jadi mau tetap di gedung ini Pak? Ya tentu kami sebagai petugas partai menunggu perintah. Oh menunggu perintah. Ya, jadi masih dinamika masih ada nih. Karena saya itu tadi saya punya prinsip tidak ambisi. Tapi kalau waktunya sudah sampai, saya yakin dan percaya sampai. Oke. Apa yang membedakan ketika sebagai anggota saja dan sekarang sebagai wakil ketua dua? Apa dituntut waktu yang lebih atau sebenarnya lebih ke tanggung jawab? Ya, memang agak jauh juga memang. Oh iya Pak. Ya. Karena kalau anggota itu di bawah, ya kalau kita pimpinan komisi memang punya tanggung jawab. Tapi kalau anggota, ya. Tapi kalau pimpinan di sini, ya memang tanggung jawab bisa juga. Ya, apalagi saya ini kan sudah lama di sini. Lalu saya termasuk dulu anggota dewan yang susah juga ditawar-tawar. Jadi kalau saya punya prinsip, ya harus digolkan. Ternyata sekarang saya menjadi pimpinan dan selalu sampai ke kawan-kawan. Tapi yang penting kita komitmen. Kalau jalan yang benar, ayo kita sama-sama. Tapi kalau tidak. Jadi saya dari situ saya selalu tanamkan kepada kawan-kawan. Ya alhamdulillah. Kalau saya yang memimpin rapat, nampaknya semua kawan-kawan itu saya bisa jaminkan bahwa istilahnya ya kita harus turun, tidak. Tapi karena memang tadi terus terang, karena memang persoalan jadwal dan saya tidak tahu karena waktu ini saya kemarin liburan di Makassar, jadi saya tidak tahu jadwal ini. Makanya saya semalam dari awal saya sudah tahu bahwa ini. Jadi memang tugas dan tanggung jawab pimpinan ini ya memang beda dengan. Tapi itu kuncinya kebersamaan karena tanpa anggota pimpinan tidak berjuang bersama. Ya seperti tadi. Iya. Baik, kalau di tengah-tengah masyarakat nih Pak, mungkin lebih begini, suka duka. Pernah ada dukanya nggak sih Pak dalam mengemban tugas sebagai anggota DPRD ini sudah 3 periode ini? Ya saya alhamdulillah istilahnya karena saya hubungan komunikasi sama kawan-kawan RT RW, tokoh masyarakat, LSM, ya mungkin media mungkin agak karena saya orangnya agak publikasi diri itu. Tapi dengar radio Batam FM kan? Oh kalau itu pendengar saya termasuk mungkin orang yang paling karena setiap hari pagi radio sampai sore. Tapi mungkin jarang memang saya dengar suara saya. Baik. Kalau di masyarakat di bawah gampang. Kan di situ ada kita reses, kemudian musrimbang. Saya alhamdulillah bisa dicek. Pada saat musrimbang jumpa dengan konstituen turun juga masyarakat, saya sampai detik ini belum pernah saya dengar bahasa-bahasa yang Pak Yunus begini. Selalu ya alhamdulillah. Karena apa kemauan masyarakat awal kan saya pernah RT. Jadi tahu apa kemauan. Paling infrastruktur, kemudian masalah pendidikan. Nah, saya alhamdulillah setiap tahun penerima siswa baru itu ya saya siap bantu.
masyarakat. Tidak ada istilahnya masyarakat yang saya temui tidak sekolah kalau komunikasi dengan saya. Pasti saya. Begitu juga saya memang dengan komunikasi dengan mitra kami, dinas-dinas. Makanya hubungan kami dengan dinas pun bagus. Karena tidak ada hal-hal yang selalu sama-sama untuk kepentingan masyarakat. Oke. Sampai dengan hari ini, adakah mimpi Bapak yang belum tercapai? Apa itu mimpi? Ya, namanya orang politik itu tentu istilahnya ya kalau hari ini di sini tentu tapi tentu kan sekarang ini ada dua pilihan ini. Tiga pilihan. Apakah bertahan di DPRD atau nyebrang atau naik ke provinsi. Oh iya, baik. Atau DPRD, ada 4 pilihan. Ada 4 pilihan. Ya. Dan itu istilahnya secara persyaratan itu memenuhi. Tinggal nanti penugasan partai. Kalau penugasan partai saya di sini, ya mau tidak mau, suka tidak suka, ya sebagai pimpinan partai. Ya. Tapi tentu juga saya harus itu. Karena namanya politik ini bertanding ini kan ada menang kalah. Jadi sebaiknya seorang calon anggota DPRD itu juga harus melakukan hitung-hitungan. Iya betul, karena ini kan sama dengan pertandingan bola. Iya. Kita lawan dengan orang itu, ya tentu pasti ada menang kalah. Oke. Nah, tapi alhamdulillah saya sampai detik ini mudah-mudahan tidak pernah merasakan kalah. Dalam 3 kali mencalonkan, 3 kali juga. Oke. Bapak ngomong-ngomong bola, Bapak anggota penggemar atau fans klub yang mana ini? Bola. Kalau bola klub dunia ya Barcelona. Oh, Barca. Baik. Berarti penggemarnya Messi Rama Sinta ya. Kalau Indonesia ya tentu SC Makassar. Oh, baik. Karena dia Kepri kan belum ada. Ada keinginan untuk suatu ketika punya klub sendiri gitu, Pak? Ya, memang itu menjadi mimpi saya juga. Mimpi Bapak? Ya, kemarin lagi ini juga karena PSSI Kepri belum terbentuk. Belum lagi anunya. Kemarin Batam kan almarhum. Kemarin sahabat saya Ines Patri. Itu kan sebelumnya saya sudah pengurus juga. Ya, kawan-kawan juga bukan juga istilahnya. Karena dia berbicara bola, ya saya paham juga. Lalu anak lebih ngikut kemana? Ke arah politik atau ke arah olahraga? Anak saya dulu sudah pernah mewakili Kepri untuk di pusat. Bola? Usia 12. Bola? Ya. Oh, belum ternyata. Di Jakarta. Jadi kalau usia U21 ya. Sekarang kemarin 19 jadi, Pak. U19. U21 yang nasional itu ada berapa teman anak saya. Oh, baik. Waktu itu ya udah, karena di sepak bola ini ya ada unsur-unsur juga. Saya tidak tahu anak saya akhirnya kembali ke Batam. Akhirnya postur tubuhnya menjadi gemuk. Sekarang udah agak berat dia. Kira-kira mau diturunkan juga ilmu politiknya? Ya nampaknya. Jadi memang salah satu olahraga yang bisa kita nilai anak kita itu di olahraga. Karena di olahraga itu membagi bolanya bagus, berarti karakter anak kita ini bisa kita sama. Tapi kalau di bola itu hanya dia aja yang bawa bola itu, susah untuk masuk di politik. Oh, jadi ternyata ya itu ilmunya itu. Ilmu main bola dengan berpolitik itu bisa disejalan. Saya kalau main bola ini kalau masuk politik bisa ini. Kalau ini tak bisa. Karena dia hanya mau golkan. Baik. Ujung-ujungnya tak gol karena ditekel orang. Ya, artinya bermain politik itu tuh nggak boleh egois. Oh, tak boleh. Oke. Saya hanya satu ilmu saja kalau saya. Saya keluar dari rumah itu tidak pernah menjatuhkan. Itu aja ilmu saya. Karena kalau kapan kita berniat untuk menjatuhkan cepat atau lambat, dua kita yang digaji. Oh, baik. Tapi saya tidak pernah berpikir itu, makanya saya tidak pernah ragu bahwa kursi saya akan dipilih juara. Karena saya juga tidak pernah bermimpi berniat untuk menggaji juara. Politik itu aja sebenarnya. Tapi hari ini kok gergaji cepat atau lambat besok gergaji. Hukum karma berlaku di politik. Oke. Banyak ilmu kita hari ini tentang politik. Makanya saya enjoy saja. Oh, enjoy saja ya Pak ya. Biarlah kembali. Makanya saya tak enjoy sih. Tapi saya punya feeling. Kapan saya bisa? Sampai barang ini. Tapi ini tak bisa. Bukan hak saya memang. Bukan kursi saya. Biarlah punya orang. Tapi kalau sampai ada aja jalan Pak. Oke. Sekarang agak serius nih. Menurut Bapak,
Kota Batam ini ya, dari kacamata seorang Wakadua, apa yang perlu selain infrastruktur yang sekarang digesa oleh Pak Haji Muhammad Rudi, wali kota kita, apalagi yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah kita? Kalau infrastruktur kita berterima kasih ya. Jadi membuka wajah Batam dalam waktu sesingkat-singkatnya, akhirnya seperti kota Batam luar biasa. Dan saya merasakan, dan saya waktu awal itu termasuk saya sebenarnya. Karena saya ketua Komisi 3, sangat setuju waktu itu. Tidak mendukung sama sekali. Karena kegiatan Pemkot sama dengan saya. Nah, kemudian untuk saat ini dan wali kota waktu kota akan datang, kita kembali ke SDM. Pendidikan. Baik. Karena berbicara infrastruktur, tanpa ditunjukkan tapi pendidikan bukan hanya soal kuantitas ya Pak ya, lebih kualitas juga harus menjadi. Kalau sekarang ini kan, ya kalau mengacu ke aturan, ya Batamnya boleh buat satu kelas 30-50, kemudian ada shift sore. Coba Ibu, kita ini pasti shift pagi semua ini. Belum ada saya dengar shift sore yang sudah jadi dewan di sini. Iya. Shift sore itu anak-anak sudah ngantuk. Baik. Bagaimana ilmu bisa? Baik. Jadi kita harus kembali ke aturan, ya paling tidak 25-30 satu kelas. Kalau 50 macam mana guru? Dan saya konsen itu. Ya. Dan saya kalau misalnya masih terpilih menjadi anggota dewan di sini, SDM pendidikan. Dan tidak ada yang tidak sekolah. Kemudian tidak ada lagi kelas, makanya kita paling tidak swasta ini berperan. Pemerintah harus mensupport sehingga antara swasta dengan negeri ini menjadi pilihan juga. Sebenarnya kalau dihitung kelas sudah cukup, tapi orang masih memilih di negeri. Jadi makanya mana strategi kita, swasta ini harus kita bangkitkan juga. Seperti swasta-swasta yang sudah mandiri. Macam mana mendorong swasta itu menjaga kualitas, akhirnya orang kaya menyekolahkan anaknya di swasta. Ini persoalan. Oke, baik. Sepertinya Bapak sudah mau sidang lagi, jadi saya harus segera pamit. Oke, jadi apa yang ingin Bapak sampaikan sebagai closing statement bagi masyarakat, bagi Ramasinta, pendengar Batam FM, baik itu menjelang 2024 maupun juga dalam susunan pembangunan Kota Batam saat ini? Ya, tentu kami dari Wakil Ketua DPRD Kota Batam, kedua, kemudian Ketua Golkar persoalan pilpres, pilkada tidak perlu terlalu istilahnya terlalu euforia, ya santai-santai aja. Karena tentunya nanti sampai juga waktunya dan ya seperti ini juga. Sekarang kita berpikir macam mana COVID supaya tidak naik lagi. Betul. Kemudian masalah ekonomi itu yang paling penting. Kalau kita semua sehat, tentu kita jernih untuk berpikir ekonomi. Tapi kalau kita tidak sehat, ya agak susah. Jadi tentu sekali lagi saya himbau ke seluruh masyarakat Batam, terutama kesehatan dulu kita, jaga COVID, sehingga aktivitas ekonomi Batam bisa bangkit. Kemudian Singapura, Malaysia dengan saudara kita juga di luar Batam bisa berkunjung ke Batam, sehingga perputaran ekonomi Batam ini bisa berjalan baik, sehingga multi efeknya tentunya kembali ke masyarakat Batam, sehingga PAD kita bisa bertambah. Dan apa yang menjadi harapan cita-cita kita, infrastruktur, pendidikan, kesehatan bisa terus. Baik, terima kasih banyak waktunya Pak. Mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan segala cita-cita, segala juga amanah ya bisa dijalankan. 2024 kita akan ketemu lagi begitu ya. Apakah di gedung ini beliau atau mungkin pindah ke seberang ya, atau nyebrang ke Dompa atau DPR RI. Kita masih tunggu Ramasinta Batam Indonesia. Demikian bincang-bincang kita dengan Bapak M. Yunus Mulda SE. Beliau adalah Wakil Ketua 2 DPRD Kota Batam. Mudah-mudahan banyak ilmu yang kita bisa catat dan bisa kita terapkan, terutama untuk Anda orang-orang yang memang akan maju ke dunia politik tadi ya. Ternyata politik tidak boleh egois dan juga politik harus punya kalkulator yang tepat sehingga kita bisa memperhitungkan maju di mana kita dan berapa peluang yang bisa kita raih. Ramasinta Batam Indonesia, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan lupa terus simak 100,7 Batam FM dan saksikan perbincangan demi perbincangan kami dari gedung DPRD Kota Batam
di Ruang 1007. Saya Yanti Larsati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.